Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah-perintah naga. Bab 4511-4513. Menghadapi pasukan lebih dari 100.000 orang, Yang Mulia ke-10 tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, tetapi menjadi bersemangat. McKinley Xiao terlihat sangat serius saat melihat ratusan ribu tentara. Dia tidak memberi perintah, tapi ratusan ribu tentara ini pasti merasakan kota kekaisaran yang terancam, jadi mereka datang satu demi satu. 18 jenderal yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak semuanya berlutut di depan McKinley Xiao. Kami telah kembali ke kota kekaisaran tanpa perintah dan meminta Kaisar Xiao menghukum kami. 18 jenderal berkata serempak. Mereka tahu bahwa ketika mereka memimpin pasukan ke kota kekaisaran tanpa perintah adalah kejahatan pemberontakan. McKinley Xiao memandang para jenderal di depannya dan menghela nafas pelan, bangunlah. Kalian datang juga demi keselamatan dinasti Xiaoku, jadi kalian tidak bersalah. Hanya saja kekuatan kalian masih terlalu lemah. Jika kalian semua datang ke sini untuk bertarung, kalian hanya akan mati sia-sia. Alasan mengapa McKinley Xiao tidak memanggil semua prajuritnya kembali adalah karena dalam pertempuran semacam ini, mereka yang levelnya terlalu rendah hanya dapat digunakan sebagai umpan meriam dan tidak berguna. Kaisar Xiao, kami bersedia mendedikasikan jiwa dan raga kami untuk melindungi keselamatan dinasti Xiao. Kata 18 jenderal. Tidak. Setelah mendengar ini, McKinley Xiao berteriak keras. Jika mereka mengorbankan hidup mereka, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa membiarkan para prajurit ini mati. Bagaimanapun, dinasti Xiao belum mencapai titik di mana mereka harus mati bersama pada akhirnya. McKinley Xiao, ada begitu banyak orang di dinasti Xiaomu, hanya untuk menindas satu orang, sungguh tidak tahu malu. Dengan teriakan dingin, Thomas Zuo datang melakukan tendangan voli bersama ratusan orang kuat. Banyak dari orang-orang kuat ini adalah penguasa alam Mahayana, dan mereka semua adalah kekuatan utama di 5 wilayah utama surga dan dunia manusia. Thomas takut Yang Mulia ke-10 tidak akan mampu menghadapi dinasti Xiao, jadi dia memberi perintah untuk memanggil anggota aliansi penyegelan iblis dari 5 wilayah utama, dan mereka semua datang berbondong-bondong. Tentu saja, semua yang datang adalah master, dan beberapa anggota aliansi penyegelan iblis dengan level rendah tidak datang. Jika semua orang ini datang, jumlahnya akan menjadi ratusan ribu, tidak kurang dari jumlah pasukan dinasti Xiao. Dalam pertempuran sebelumnya, dinasti Xiao telah kehilangan banyak master alam Mahayana. Tapi aliansi penyegelan iblis hanya kehilangan pembudidaya iblis yang dibesarkannya, dan kekuatan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat Thomas datang dan membawa begitu banyak master bersamanya, semua orang di dinasti Xiao tampak muram. Dave juga menatap Thomas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang memburunya dengan hadiah sumber daya selama 100 tahun. Mata Thomas juga tertuju pada Dave, dengan niat membunuh melonjak di matanya. Seperti kata pepatah, musuh saling membenci saat bertemu. Tapi Thomas tahu bahwa membunuh Dave hanyalah masalah biasa. Dan hari ini adalah untuk membuat dinasti Xiao patuh atau menghancurkan dinasti Xiao. Melihat Thomas dan yang lainnya muncul, ekspresi McKinley Xiao menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa dinasti Xiao mungkin akan berakhir hari ini. Yang Mulia ke-10 telah membuat dinasti Xiao gelisah dan malu, dan sekarang Thomas telah membawa begitu banyak master dari aliansi penyegelan iblis. Dinasti Xiao tidak lagi memiliki kartu truf, bagaimana mereka bisa terus melawan? Semua orang di dinasti Xiao juga terlihat jelek. Menghadapi begitu banyak orang kuat, jumlah yang ada saat ini tidak dapat mengimbanginya. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Mulia ke-10 menatap dingin ke arah Thomas. Aku mengkhawatirkanmu, Yang Mulia. Sebelum Thomas selesai berbicara, Yang Mulia ke-10 melambaikan tangannya. Dan Thomas terbang mundur dalam sekejap, tampak menyedihkan. Keluar dari sini, aku tidak ingin ada yang mengganggu permainan kucing dan tikusku. Yang Mulia ke-10 berkata dengan dingin. Thomas sangat ketakutan sehingga dia mengangguk berulang kali dan buru-buru menyapa orang-orang yang dibawanya dan mundur 100 mil. Dia takut Yang Mulia ke-10 tidak akan mampu menanganinya sendiri, namun sekarang sepertinya dia tidak menghargai bantuannya sama sekali. Thomas tidak berani menyinggung Yang Mulia ke-10, karena dia benar-benar telah melihat kekuatan mengerikan di balik Yang Mulia ke-10. McKinley Xiao menjadi semakin gugup saat dia melihat Yang Mulia ke-10 mengusir Thomas dan yang lainnya begitu saja.
Ini cukup untuk membuktikan bahwa Yang Mulia ke-10 di depannya cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Wajah McKinley Xiao sangat jelek. Jika pertarungan berlanjut, dia tahu mungkin dia tidak dapat melakukan 3 gerakan, dia pasti akan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dan mendengarkan permainan kucing dan tikus yang dibicarakan oleh Yang Mulia ke-10, juga dapat dibuktikan bahwa Yang Mulia ke-10 sengaja mempermainkan mereka. Dia mungkin tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, McKinley Xiao tidak tahu apakah dia masih bisa mengimbangi gerakan lawan. Tapi sekarang, satu-satunya orang yang bisa menghadapi Yang Mulia ke-10 di hadapannya adalah dirinya sendiri. Tampaknya 18 jenderal yang berlutut di tanah saling memandang merasakan dilema McKinley Xiao, dan kemudian merela berkata serempak, "Kaisar Xiao, kami bertekad mati demi negara kami untuk melindungi Kaisar Xiao kami, untuk generasi yang akan datang." Setelah mengatakan itu, 18 jenderal mengeluarkan pisau mereka dan mengayunkannya ke leher mereka. 18 kepala jatuh, dan aliran aura putih muncul dari tubuh 18 jenderal, dan kemudian melesat langsung ke langit. Sebelum McKinley Xiao dapat berbicara, ratusan ribu tentara tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan keras, "Kami bertekad mati demi negara kami untuk melindungi dinasti Xiao kami untuk generasi yang akan datang." Setelah mengatakan itu, ratusan ribu tentara juga memenggal kepala mereka dengan pedang tanpa ragu-ragu. Aura yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju langit. Aura ini menyatu di udara dan membentuk tekanan yang menakutkan. Yang Mulia ke-10 melihat segala sesuatu di depannya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dev melihat pemandangan ini dengan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi keadaan yang begitu tragis. Orang lain yang masih hidup di dinasti Xiao juga sangat terstimulasi, dan semangat juang mereka, yang perlahan menghilang, mencapai puncaknya pada saat ini. McKinley Xiao melihat mayat-mayat di tanah. Itu adalah tentaranya sendiri. McKinley Xiao, yang seharusnya sedih dan marah, tiba-tiba tertawa saat ini. Tapi senyuman itu terlihat sangat sedih. Mata McKinney dan McKinsey juga penuh amarah, dan aura di tubuh mereka terus berkembang. Sepertinya mereka berdua berencana meledakkan diri kapan saja. Jika Sang Yang Mulia ke-10 menghancurkan dirinya sendiri, mungkin ini saatnya dinasti Xiao jatuh. Hahaha. Hahaha. McKinley Xiao mengangkat kepalanya dan tertawa, tubuhnya perlahan menghilang, lalu muncul di udara. Tubuh McKinley Xiao menyatu dengan aura jiwa ratusan ribu tentara. Cahaya keemasan menyelimuti McKinley Xiao, dan sosoknya tidak lagi terlihat di udara. Namun tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari cahaya keemasan. Tetapi saat ini, McKinley Xiao telah menjadi jauh lebih tua, rambutnya telah memutih, dan dia tampak seperti orang tua. Tapi mata itu penuh amarah, dan ada tekanan tak terlihat padanya. "Ayah!" McKinney dan McKinsey melihat ini dan berteriak dengan cepat. McKinley Xiao mengabaikan mereka dan berjalan menuju Yang Mulia ke-10 selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, kehampaan mendidih seperti air mendidih. Sekarang McKinley Xiao bukan lagi dirinya sendiri, melainkan jiwa ratusan ribu tentara. Thomas, yang berada 100 mil jauhnya, memandang McKinley Xiao di depannya dengan ekspresi ketakutan. Diam-diam dia senang karena dia tidak memimpin siapapun untuk menyerang dinasti Xiao. Jika Yang Mulia ke-10 ini tidak maju, Thomas tahu bahwa aliansi penyegelan iblis mereka tidak akan pernah menjadi lawan dinasti Xiao. Dalam hal keinginan bertarung saja, dinasti Xiao bisa langsung membunuh aliansi penyegelan iblis. Ratusan ribu tentara mengorbankan jiwa mereka. Keinginan dan tekad macam apa ini? Thomas tahu bahwa tidak ada seorang pun di aliansi penyegelan iblis yang akan mengambil tindakan tegas. Bahkan jika aliansi penyegelan iblis dihancurkan, tidak ada yang mau mengorbankan jiwa mereka. Inilah kesenjangannya, inilah kesenjangan antara organisasi gabungan dan sebuah dinasti. Ini merupakan kekuatan keyakinan. Para prajurit dan rakyat dinasti Xiao semuanya memiliki keyakinan. Di mata orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, yang mereka inginkan hanyalah keuntungan. Jika aliansi penyegelan iblis benar-benar runtuh, banyak orang mungkin akan meninggalkan aliansi penyegelan iblis satu demi satu. McKinley Xiao memandang Yang Mulia ke-10, dan tanpa mengatakan terlalu banyak omong kosong, lalu dia meninju dengan satu pukulan. Pukulan ini mengandung harapan dan kemarahan ratusan ribu tentara. Yang Mulia ke-10 tidak lagi berani ceroboh, dan langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya. Ratusan ribu tentara memenggal kepala mereka tanpa ragu-ragu dan mengorbankan jiwa mereka. Kejutan semacam ini membuat dia, klan dewa, juga merasakan penindasan.
Semuanya, para dewa adalah klan yang paling mulia, dan tidak ada klan yang semulia para dewa. Terutama umat manusia, yang paling memalukan di mata para dewa. Inilah mengapa Yang Mulia ke-10 memiliki kemampuan untuk membunuh musuh dengan satu gerakan, tetapi dia tetap ingin memainkannya. Dia ingin menikmati kesenangan dan rasa superioritas bermain dengan orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap dan perasaan main-main di dalam hatinya. Dia hanya merasa hatinya seperti tertekan. Boom! Kekacauan langit dan bumi seakan menyatu menjadi satu. Seluruh kota kekaisaran menjadi abu setelahnya, dan mayat ratusan ribu tentara juga menghilang dalam sekejap setelahnya, berubah menjadi debu dan menyatu dengan seluruh alam semesta. Pedang panjang di tangan Yang Mulia ke-10 hancur, dan dia mundur ratusan mil dalam sekejap. Tidak ada kegembiraan di wajah McKinley Xiao saat dia mengambil langkah lain. Tampaknya ada cahaya yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, seperti kunang-kunang, mengelilingi McKinley Xiao. McKinley Xiao tahu bahwa ini adalah bintik cahaya yang diubah dari ratusan ribu tentara. Dia tidak bertarung sendirian. Bang! McKinley Xiao meninju lagi, dan pukulan ini secara langsung mendistorsi seluruh kehampaan. Ketika Yang Mulia ke-10 melihat ini, matanya sedikit menyipit, dan bola cahaya keemasan menyala di telapak tangannya. Segera cahaya keemasan itu berubah menjadi pedang panjang lagi. Pedang panjang ini hampir persis sama dengan pedang panjang yang digunakan oleh Yang Mulia ke-10 barusan, dan satu-satunya perbedaan adalah di tengah pedang panjang ini, terdapat cahaya keemasan yang terus bergerak. Yang Mulia ke-10 mengambil pedang panjang itu dan menebaskannya dengan keras. Boom! Pedang itu jatuh dengan keras dan bertabrakan dengan angin tinju McKinley Xiao. Tabrakan dua kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekuatan yang mengerikan meletus ke segala arah antara kekacauan langit dan bumi. Lubang sedalam 1 kilometer muncul di atas tanah, seperti mulut jurang, menelan segalanya. Semua orang di sekitar terhempas oleh kekuatan mengerikan ini. Dan setelah terlempar 100 mil jauhnya, mereka mulai menstabilkan sosoknya. Semua orang melihatnya dengan tatapan kosong, kekuatan mengerikan ini terlalu menakutkan. McKinley Xiao dan Yang Mulia ke-10 saling berhadapan dari kejauhan di pusat kota kekaisaran. Yang lain bersembunyi jauh, dan tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Thomas tampak terkejut. Jika itu dia pasti tidak akan mampu menahan pukulan itu sekarang. McKinley Xiao, yang telah menyerap jiwa ratusan ribu tentara, telah membuat lompatan kualitatif dalam kekuatan. Bahkan jika kamu telah menyerap ratusan ribu jiwa, kamu tidak lebih dari ini. Jika aku membunuhmu hari ini, aku dapat menghindari penderitaan psikologis yang akan kamu derita nanti. Yang Mulia ke-10 melihat pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku boleh mati, tapi aku akan membawamu bersamaku. Aku harus memberikan penjelasan kepada ratusan ribu tentaraku. Mata McKinley Xiao penuh dengan niat membunuh. Menjelaskan. Yang Mulia ke-10 mencibir, kamu juga pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia ke-10 terlihat mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah McKinley Xiao dengan ganas. McKinley Xiao tidak mengelak, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya digunakan dari tubuhnya untuk menyatu dengan cahaya putih antara langit dan bumi. Setiap cahaya putih adalah nyawa seorang prajurit. Cahaya putih ini mengembun menjadi kepalan besar dan membombardir Yang Mulia ke-10. Pukulan ini merupakan pukulan untuk ratusan ribu tentara. Boom! Kedua kekuatan itu meledak, dan cahaya pedang serta kekuatan jiwa dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi. Bahkan orang-orang yang telah mundur 100 mil jauhnya merasakan bahaya lagi dan tidak punya pilihan selain mundur lagi. Bersambung.